Waktunya ngopi nih. Ngobrol inspiratif pagi. With radio partners, Rau FM Padang Sidempuan, Si Radio Maros, Tapanuli FM Sibolga, Klik FM Bangli Bali, Tri FM Kota Pinang, Kandis Radio, Patra FM Riau, dan Radio Gibel FM Muaro Jambi. 103,8 Prima Radio Surabaya, musik enak seharian. Halo, selamat pagi, apa kabar buat sahabat Prima? Saya juga menyapa untuk rekan Rau FM yang ada di Padang Sidempuan, sahabat Tri Kota Pinang, rekan Patra FM Kota Duri, sahabat Kandis Radio Riau, pendengar Si Radio Maros, sahabat Tapanuli Sibolga Sumatera Utara, teman setia Klik FM Bangli Bali, serta sahabat Gibel Muaro Jambi. Hari ini di Ngopi Ngobrol Inspiratif Pagi, tentunya saya nggak sendiri. Ada Bapak Budi Santoso, Natural Self Healing, yang menemani saya pagi hari ini. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam bahagia. Ya, selalu Pak. Jangan pura-pura bahagianya ya Pak ya. Harus dari lubuk hati yang paling dalam. Hari ini kita membahas tentang self healing. Bisakah? Nah, ini banyak sekali orang yang masih meragukan Pak. Padahal sudah banyak yang tahu sih. Kalau katanya nih ada yang bilang bahwa sebenarnya obat kita untuk kita sembuh itu sebenarnya dari diri kita sendiri. Ibaratnya Tuhan udah kasih kita badan, tubuh itu kembali ke kita. Nah ini tugas Pak Budi nih pagi hari ini, meyakinkan kita nih Pak. Bisa nggak sih Pak? Mungkin sebelumnya dijelasin dulu Pak, self healing itu seperti apa, bagaimana? Baik, oke. Sebelum saya jelaskan lebih jauh tentang self healing, kita patut bersyukur ya. Seperti tadi dikatakan di depan bahwa kita ini sudah dianugerahi kemampuan untuk setiap individu melakukan perbaikan terhadap apa yang dialami oleh tubuh maupun pikirannya. Nah, sehingga ayo kita manfaatkan potensi yang ada itu agar kita bisa menjadi manusia yang berbahagia setiap saat. Memanfaatkan tubuh dan pikiran. Itu paket lengkap ya Pak ya? Paket lengkap. Oke. Kenapa? Karena satu, berarti gini kita mulai. Mari hidup ini kita lakukan dengan kesadaran penuh. Jadi tidak sekedar lewat. Jadi kita sadari kehidupan kita. Karena kita tidak pernah sama. Oke. Jadi kita sendiri dengan orang lain tidak pernah sama. Dan jangan berharap selalu bahwa orang lain bisa menerima apa yang kita inginkan. Atau sebaliknya kita bisa menerima yang orang lain inginkan, karena berbeda tadi ya Pak ya. Tapi kita hidup di dalam kondisi yang seperti itu. Nah, kemudian sadari juga bahwa setiap tindakan kita itu ada resiko dan konsekuensi. Nah, sehingga setidaknya kita tidak ngawur di dalam bertindak maupun di dalam berpikir. Kemudian mari potensi ini kita pakai sebagai sarana untuk memperbaiki diri kita maupun lingkungan. Ya, jadi jangan lupa bahwa apapun yang terjadi di dalam diri kita akan berpengaruh pada lingkungan. Saya mau tanya itu Pak, seberapa besar Pak pengaruhnya? Besar sekali. Oke. Begitu pula sebaliknya. Oke. Nah, jadi kita berpengaruh, kita juga dipengaruhi. Iya. Nah, tinggal kuat-kuatan. Siapa yang memiliki power lebih tinggi? Nah, kalau lingkungan kita powernya lebih tinggi, maka kita yang dipengaruhi. Tapi kalau kita yang lebih kuat, maka kita yang mempengaruhi. Kuat atau lemahnya itu berpengaruh dalam hal apa Pak? Atau dilihat dari segi mana? Dilihatnya dari banyak sisi sebetulnya. Jadi kita lihat saja seringkali di dalam satu lingkungan akan terjadi keributan dan lain sebagainya. Itu bisa saja diawali dengan tidak beresnya satu atau dua orang individu. Sehingga tindakannya berpengaruh ke lingkungan. Atau sebaliknya, ketika seseorang berada di lingkungan yang carut-marut, maka ketika dia tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk bisa mengadaptasi itu, maka dia pun ikut jadi carut-marut. Secara kuantitas berpengaruh juga nggak Pak? Nih misal nih lingkungan, tadi Bapak bilang lingkungan nih tadi, kalau lingkungannya carut-marut, kita ngomong dalam skup kecil keluarga aja, family nih Pak. Kalau misalkan nih dalam satu keluarga itu anggota keluarga 4 orang ya, yang banyakkan carut-marut daripada benernya nih Pak, misalkan nih, ini berpengaruh nggak Pak? Lebih power yang carut-marutnya ini kah?
Kalau dari sisi hitungan yang paling gampang memang jumlah akan berpengaruh. Oke. Tapi ada kualitas. Hmm. Jadi walaupun satu, kalau kualitasnya lebih kuat dari yang 3, Oke. maka kita akan bisa Bisa. mempengaruhi. Disitulah barangkali letaknya. Ayo kita tingkatkan kemampuan kita dengan menyadari diri kita. Sering-seringlah kita melakukan self healing. Itu bisa meningkatkan kemampuan kita berpengaruh baik terhadap lingkungan. Baik, berarti Pak tadi ya kuantitas jumlah itu nggak berpengaruh, tapi dari kualitas. Nah tadi Pak Budi juga bilang sering-seringlah kita self healing atau ibaratnya menyembuhkan diri kita sendiri. Nah ini berarti berarti ada ini kan Pak? Berarti ada apa? Kalau ngomong seberapa sering atau sering-sering kan berarti ada tahapan nggak? Sehari harus berapa kali, seminggu atau berapa kali, atau setiap saat, setiap waktu, setiap kita ingat? Sebetulnya setiap saat, jadi sama kalau tadi dikatakan sehari berapa kali dan lain sebagainya, itu berkaitan dengan kuantitas. Nah, jadi itu kan sering, kalau sekarang lebih cenderung orang menyatakan kita perlu me time. Oke, ya, me time. Berapa lamanya? Ya, kalau Anda dengan katakanlah 5 menit bisa bersekualitas 1 jam, ya cukup. Oh, tiap orang berarti berbeda Pak Budi. Tiap orang berbeda. Disitulah diperlukan kesadaran. Dan Ya. disitulah diperlukan sebaiknya kita tahu kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Bagaimana cara kita tahu Pak? Otomatis kok sebetulnya kalau itu dilatih. Jadi kalau sekarang didefinisikan gitu cukup sulit dalam arti kata membayangkannya bagaimana mungkin itu bisa dilakukan. Tapi dengan Anda membiasakan diri, kita akan ketemu. Jadi oh saya kalau ketemu begini saya marah ya. Oh kalau saya ketemu begini suntuk ya. Oh kalau saya melakukan seperti ini lingkungan saya jadi lebih baik ya. Nah, itu ya sudah butuh waktu. Tapi kalau tidak dimulai ya tidak akan pernah terpenuhi. Oke, berarti step pertama kesadaran. Kesadaran. Ya, justru Oke. kesadaran ini kunci segalanya. Iya. Ya, jadi kita sadar terhadap apa yang kita lakukan. Kita sadar terhadap apa yang kita ucapkan. Kita sadar terhadap apa yang kita pikirkan. Karena masing-masing punya resiko dan konsekuensi. Termasuk kita sadar kelebihan dan kelemahan Nah, kita tadi. Titik kelebihan. rawan kita di mana ya Nah, Pak ya? rawannya pada saat bagaimana. Oke, ya. Lalu yang step kedua Pak Budi, selain Nah, kesadaran? Dengan kesadaran, jadi sebetulnya sih bukan selain kesadaran. Ya, jadi bagian yang Oke. jadi satu sebetulnya. Maka di dalam kesadaran ini juga perlu kita pahami bahwa hidup ini sekarang ke depan, bukan kemarin. Jadi hindari penyesalan. Move on berarti ya kalau Harus bahasa move anak on. sekarang ya Pak. Harus move on. Tapi bukankah ada pepatah yang mengatakan kita juga harus perlu belajar dari kesalahan masa lalu Pak? Belajar boleh, tapi kan bukan menyesal, karena yang kemarin sudah tidak bisa diulang Diubah. lagi. Oke. Nah, di situ kembali lagi kan pada kesadarannya bahwa oh saya begini itu karena kemarin melakukan begitu. Yang sering orang lakukan mengingat dan menyesal ya Pak, bukan Nah, belajar. Bukan belajar. Karena ketika menyesal maka apa ya yang berada di dalam dirinya adalah ya, penyesalan itu dampaknya sangat. Iya, saya mau tanya, dampaknya seberapa besar Pak untuk kita melangkah ke depan kalau kita terlalu menyesal akan masa lalu? Begitu Anda menyesal, di mana apa yang Anda sesali itu tidak bisa Anda ulangi, maka beban itu akan Anda bawa terus. Jadi kenapa saya katakan di depan tadi bahwa jangan menyesal, ya, tapi pakai itu sebagai satu pelajaran. Wah, saya suka nih Pak, karena beberapa waktu yang lalu ini lagi, saya nggak usah sebut nama artisnya nih Pak, lagi ngetopnya lagi booming bahwa ada satu artis yang diwawancara, dia bilang saya tidak mau membuka dengan orang yang baru karena saya masih membawa luka yang lama, belum beres istilahnya ya, dan dia bilang saya nggak mau menanggung luka saya ini dengan orang yang baru. Nah, berarti memang betul-betul kita memang harus membereskan semua yang terjadi di masa lalu kita supaya kita bisa istilahnya enak gitu ya Pak jalan ke depannya. Betul. Selama kita masih selalu terbelenggu oleh masa lalu, kita nggak akan pernah maju. Ya. Nah, ya sudah, makanya tadi kembali lagi kayak katakan betul hidup ini sekarang ke depan. Jadi udah. Sekarang ini terjadi kondisi seperti ini karena apa? Karena kemarin kita melakukan apa. Iya. Sehingga kalau ke depannya kita ingin apa,
Maka ya sekarang ini apa yang harus saya lakukan supaya tujuan